Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Dirian Syah dengan NIM 1662496. Saya mahasiswa biologi dari Sekolah Ilmu Hayati ITB. Nah, pada video kali ini saya akan mempresentasikan ringkasan karya ilmiah kelompok kami yang berjudul Pengurangan Sampah Plastik Melalui Bioplastik Berbasis Pati Lokal. Langsung masuk saja pembahasannya. Ini untuk judul dan identitasnya, skip aja. Oke, jadi yang pertama ini adalah latar belakang masalah. Sampah plastik menjadi salah satu isu lingkungan yang paling besar, di mana Indonesia menghasilkan lebih dari 64 juta ton sampah setiap tahunnya, dan sekitar 17% diantaranya itu adalah sampah plastik yang sangat sulit terurai. Akibatnya, mikroplastik ini itu bisa masuk ke dalam tanah, air, bahkan rantai makanan kita loh. Oleh karena itu, kami di sini dari kelompok 5 mencari solusi alternatif, yaitu bioplastik dari bahan pati lokal seperti singkong dan jagung. Selanjutnya adalah rumusan masalah dan tujuan. Rumusan masalahnya di sini kami merumuskan 3 pertanyaan utama. Pertama, mengapa penting mengurangi sampah plastik? Kedua, bagaimana bioplastik dari pati lokal ini bisa menjadi solusi? Dan yang ketiga, apakah solusi ini cukup efektif untuk diterapkan? Tujuannya dari penelitian ini itu adalah menjawab keberadaan dari rumusan masalah ini, tentunya dengan melakukan kajian literatur, observasi, dan wawancara lapangan. Lalu selanjutnya ada teori dasar sampah plastik. Plastik adalah bahan sintesis yang berbasis minyak bumi. Namun, sayangnya plastik ini sangat sulit terurai dan menumpuk di tempat pembuangan akhir, sungai, dan bahkan lautan. Contoh jenis plastik yang umum ditemukan dan digunakan itu adalah PET, HDPE, dan PS atau yang bisa kita kenal styrofoam. Dan juga tentunya plastik ini bisa melepaskan zat berbahaya seperti dioksin saat dibakar. Karena itu bisa menyebabkan pencemaran tanah dan air. Bioplastik tentunya sebagai solusi. Kenapa? Karena bioplastik ini terbuat dari bahan yang alami seperti pati, selulosa, atau kitosan, dan tentunya bisa terurai secara hayati. Dan bioplastik ini itu tidak hanya ramah lingkungan, tapi juga bisa diproduksi dengan teknologi yang sederhana. Bioplastik tidak menghasilkan mikroplastik dan tentunya aman untuk digunakan sebagai kemasan makanan. Selanjutnya di sini ada 5 poin, yaitu tentang potensi pati lokal di Indonesia. Indonesia ini memiliki potensi yang sangat besar dalam hal bahan dasar bioplastik. Tanaman seperti singkong, jagung, dan sagu kaya kandungan pati, dan ketiga tanaman ini itu banyak ditemukan di Indonesia. Tanaman ini tumbuh melimpah, tidak bersaing dengan bahan pokok utama, dan yang pastinya bisa dikembangkan oleh petani lokal. Tentunya penggunaan bahan ini bisa meningkatkan ekonomi dari desa dan memperkuat rantai pasok dalam negeri. Oke, selanjutnya adalah proses pembuatan bioplastik, di mana dalam proses pembuatannya kami menggunakan bahan seperti pati, gliserin, air, dan juga langkah-langkahnya ini itu dimulai dari mencampurkan semua bahan-bahan tersebut, lalu memanaskannya sampai terjadi suatu proses yang bernama gelatinisasi, lalu kemudian dicetak dan dikeringkan. Nah, bioplastik yang dihasilkan ini kemudian akan diuji secara fisik dan biodegradabilitasnya. Nah, tentunya semua proses ini itu sederhana dan bisa diterapkan dalam skala yang kecil. Jadi seperti yang kita lihat di sini ada diagram. Diagram ini berisi tentang evaluasi dari hasil bioplastiknya sendiri. Nah, bioplastik yang dihasilkan ini memang menyerupai plastik yang biasa, namun masih memiliki kelemahan seperti lebih rapuh dan menyerap air. Dan menurut literatur, bioplastik dari pati ini bisa terurai dalam waktu 4 hingga 8 minggu jika dikubur di tanah. Namun produksinya yang tidak mahal dan cocok digunakan untuk kemasan kering yang sekali pakai, itu adalah suatu kelebihan yang kami tawarkan. Ya, di sini adalah bentuk hasil akhir dari produk plastik yang sudah kami buat, dimana kami menciptakannya agak mirip seperti
kantong kresek pada umumnya yang biasa digunakan. Namun ini masih tetap layak untuk digunakan dan bisa bersaing. Next. Oke, di sini ada dampak dan manfaatnya. Tentunya bioplastik ini punya dampak positif yang sangat besar. Pertama, bisa mengurangi limbah plastik yang konvensional, di mana limbah konvensional ini akan terurai dalam ratusan tahun. Itu akan sangat berbahaya. Selanjutnya mencegah pencemaran dari mikroplastik. Dan tentunya kita juga mendukung petani dan UMKM. Nah, selain itu, bioplastik ini juga sejalan dengan kebijakan nasional dalam upaya pengurangan penggunaan plastik sekali pakai. Nah, di sini ada implikasi sosial. Penggunaan bioplastik juga membawa implikasi sosial yang sangat besar. Masyarakat jadi akan lebih sadar akan pentingnya konsumsi yang bertanggung jawab. Pengembangan dari bioplastik ini sendiri juga bisa membuka lapangan pekerjaan baru, mendorong wirausaha hijau, dan memperkuat solidaritas komunitas. Dan ya, bioplastik ini bukan hanya solusi teknis, tapi juga sebagai alat dari perubahan sosial yang ada saat ini. Ya, selanjutnya ini kesimpulan dan saran dari penelitian ini, kami menyimpulkan bahwasanya bioplastik dari petani lokal itu adalah solusi potensial dalam mengurangi sampah plastik. Namun, tentunya masih banyak tantangan yang kita hadapi. Oleh karena itu, kami menyarankan agar pemerintah itu memberikan dukungan kebijakan dan insentif melalui penelitian yang lebih lanjut dan edukasi kepada masyarakat yang juga perlu untuk ditingkatkan. Dan ya, mungkin sekian saja video dari presentasi saya. Terima kasih atas perhatiannya untuk Bapak dosen. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS Bahasa Indonesia. Sekian dari saya, apabila ada kekurangan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.